Nah, kalau merekam, di sini ada LED warna merah yang menunjukkan posisi merekam. Halo semua, ketemu lagi dengan saya Aris di channel Om Tekno. Di video ini saya mereview satu produk yang cukup unik dan layak untuk direview. Sebuah mikrofon, lavalier mikrofon, yang memiliki teknologi 32 bit floating. 32 bit floating itu apa? Kita lihat nanti. Dan ini adalah produk mikrofon lavalier yang akan saya review. Namanya Zoom F2 Field Recorder. Kita lihat sama-sama, kita unboxing. Seperti ini penampakannya, ada tulisan Zoom F2 Field Recorder dan ada bentuk fisik dari produknya. Dan di sini juga ada tulisan audio recorder plus lavalier microphone featuring 32 bit float recording technology. Simple seperti ini, dan ini ada features, package include, functionalities, dan ini dengan berbagai bahasa. Oke, kita buka saja supaya kita bisa melihat isinya. Ini sebenarnya sudah pernah saya buka karena saya cek dalamnya seperti apa. Di sini ada buku manual, startup guide, dan ada tulisan Cubase LE, Wavelab Cast Startup Guide. Jadi kalau kita membeli Zoom F2 ini, kita bisa mendapatkan juga Cubase LE, bisa di-download, dan juga Wavelab bisa di-download dengan scanning barcode yang ada di sini. Jadi kita bisa mendapatkan DAW, software, Cubase LE, dan juga Wavelab Cast. Keduanya nih untuk editing audio, Cubase untuk merekam, untuk capturing, kemudian Wavelab untuk editing dan mastering. Ada instruksinya, ada manualnya, ada panduan untuk download. Lalu apa saja yang ada di dalamnya? Tentu saja yang pertama ada unitnya sendiri, yaitu Zoom F2 Field Recorder. Seperti ini fisiknya. Di sini ada tulisan output volume, artinya ini ada volume untuk headphone-nya atau untuk monitoringnya di sini. Karena di sini ada input, di sini ada output. Di sini ada USB Type-C untuk DC 5 volt, juga untuk interface ke komputer kalau kita memindahkan datanya dengan dicolok ke komputer, atau juga bisa dengan baterai eksternal, berfungsi sebagai baterai eksternal. Kemudian ada tulisan output di sini untuk indikasi di jack 3,5 mili ini adalah output ke monitor atau kalau kita mau sambungkan ke alat perekam yang lain. Kemudian di sini ada input jack 3,5 mili. Ini untuk ke mikrofon lavaliernya, dan di sini ada locking screw-nya. Jadi keduanya bisa dikunci dengan screw. Jadi di sini ada DC 5 volt, ada output, lalu ada input. Dan di sini ada untuk dijepitkan ke talent, ke sabuk atau ke bagian yang lain, ke strap. Dan ini lebih jelas lagi, di sini ada output volume ke monitornya. Kemudian ini ada indikator input dan baterai yang menyala kalau ada baterainya masih berfungsi dengan baik, dia berwarna hijau. Kemudian input ini berwarna hijau kedip-kedip kalau ada input, dan juga ini ada play, ada stop. Kemudian ini ada tombol selektor, ini untuk off, on, dan hold. Nah, hold ini digunakan untuk mengunci saat kita merekam supaya tidak terjadi accidental click. Kalau kita mencet-mencet bagian yang lain ini, tidak akan berfungsi lagi karena sudah berada di posisi hold. Ini aman untuk mengunci supaya tidak ada hasil rekaman yang terputus karena salah pencet atau kepencet tanpa sengaja. Dan di sini ada kompartemen, ini untuk memori SD card-nya. Jadi untuk memasangkannya ada sesuai gambar yang ada di sini, kita masukkan di sini SD card-nya. Untuk jari orang Indonesia ini tidak kesulitan, meskipun ada beberapa komplain dari pengguna yang jarinya besar seperti di Eropa atau Amerika, yang mereka yang bule-bule kan biasanya jarinya besar ya. Kalau orang Indonesia kan jarinya kecil aja dan nggak ada masalah dengan ukuran yang kecil dan tersembunyi ini. Untuk orang kita tidak ada masalah, dan ini kita tutup kembali supaya rapi. Kemudian ada tempat baterai di sini yang kita tekan dan geser untuk membuka. Ada baterai bawaannya yang sudah saya pasang kemarin. Ini dibawain dari pabrikannya.
Jadi kalau kita beli, kita dapat baterai ini. Oke. Cukup simple, rapi, dan mudah. Saya tidak ada komplain mengenai build quality-nya, karena ini meskipun orang-orang bilang plastiki atau tampak ringkih, tapi saya tidak melihat ini sebagai sesuatu yang ringkih, tapi sebagai sesuatu yang sangat menguntungkan karena dia bentuknya kecil, ringan, dan 32-bit floating. Keistimewaan dari 32-bit floating itu apa kalau dibandingkan dengan 16-bit dan 24-bit? 16-bit itu hanya memiliki dynamic range 96 dB, artinya dari 0, maksimalnya di 0 dBFS, minimalnya di 96 dBFS. Kemudian kalau 24 bit, itu dia berada di 0 dBFS sampai minus 144 dBFS. Artinya dia akan peak di 0 dB dan masih bisa direspons di 144 minus atau minus 144 dBFS. Sedangkan untuk 32 bit floating itu dia bisa merekam dengan dynamic range plus 770 dBFS sampai dengan minus 758 dBFS. Artinya dia bisa mengamplifikasi signal yang lemah dan juga bisa merekam dengan level di atas 0 dBFS. Artinya kalau kita teriak atau kita merekam suara yang sumbernya sangat kencang, misalnya suara burung kita dekatkan ke burungnya, kemudian suaranya terekam pecah atau clipping, itu nanti akan bisa kita koreksi setelah kita lakukan editing, post-editing setelah direkam. Dengan menormalkan, kita kan ada fungsi normalize ya, kita normalize ke 0 dB atau minus 3 dB, maka suaranya akan kembali normal, tidak clipping. Jadi kalau kita setelah merekam, kita normalize, tidak akan ada suara clipping atau pecah atau distorsi. Jadi seperti itu. Yang pertama kita dapat unit ini, kemudian yang kedua kita dapat clip mic-nya, penjepit mic-nya, dan 3 windshield. 3 buah windshield. 1 digunakan, 2 untuk spare. Lalu ada satu lagi, ini termasuk yang utama di sini, yaitu lavalier mic-nya. Lavalier mic-nya seperti ini. Ada tulisan di sini Zoom model LMF2. Jadi ini Zoom LMF2 yang akan kita pakai di Zoom F2 ini. Kita coba saja untuk merekam sekalian kita pakai untuk membuktikan seperti apa hasil rekamannya. Ini tentu saja harus dicolok pada cek input dan kita lock di sini. Kita matikan supaya tidak terganggu saat ada guncangan dan perubahan posisi. Kita pasang di sini untuk penjepitnya. Saya akan jepitkan di sini. Kurang kelihatan ya. Oke. Saya jepitkan di sini, di tengah-tengah. Jadi jaraknya kira-kira 1 jengkal dari mulut saya. Posisinya di sini, 1 jengkal dari mulut saya. Dan ini saya colokkan di sini. Kita coba merekam dengan memposisikannya pada on. Kalau ada input di sini akan menyala. Kalau saya bersuara di sini akan berwarna hijau. Tes. Nah, ini kalau saya bicara, warna LED pada input berwarna hijau. Di baterai juga nyala hijau kalau kondisi baterainya masih cukup baik. Seperti ini. Oke, kita akan cek apakah ini benar-benar merekam. Nah, kalau merekam, di sini ada LED warna merah yang menunjukkan posisi merekam. Jadi saat ini, Zoom F2 ini sedang merekam, lalu saya akan posisikan pada hold. Tujuannya apa? Supaya tidak ada accidental klik atau accidental stop karena mencet stopnya atau bagian lain yang tidak semestinya dipencet. Saya kira cukup jelas review yang saya sampaikan mengenai Zoom F2 ini. Alatnya sangat kecil, sangat mudah disembunyikan. Suaranya juga kualitasnya cukup baik dengan mikrofon bawaannya. Bagi kalian yang memiliki portable recorder dan ingin memiliki portable recorder, Zoom F2 ini bisa dijadikan pilihan utamanya. Tapi kalau kalian sudah memiliki portable recorder seperti Tascam DR10L, saya kira tidak perlu buru-buru untuk mengupgrade ke Zoom F2 ini. Karena
Kelebihan utama dari Zoom F2 ini dibandingkan dengan DR10L hanya ada pada 32 bit float recordingnya. Selain itu, bisa dibilang sama dengan DR10L. Sekian video kali ini. Mudah-mudahan review saya mengenai Zoom F2 Field Recorder ini bermanfaat buat kalian. Dan saya melihat banyak sekali viewer saya yang belum subscribe. Saya akan berterima kasih kalau kalian berkenan untuk subscribe dan juga klik loncengnya supaya mendapatkan notifikasi setiap kali saya mengupload video di channel ini. Sampai jumpa di video berikutnya.